Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaria Divitiani dari kelas 2E D3 dengan NIM 19314141009. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang korelasi antara besaran-besaran pada pengendali suhu. Nah, tujuannya yaitu untuk mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali suhu. Yang kedua, mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali suhu yang memungkinkan. Nah, di sini terdapat linearitas dan kurva karakteristik valve sebelum kita menentukan pengendali suhu. Nah, di sini terdapat kurva untuk menentukan jenis karakteristik alirannya. Untuk kurva lurus disebut dengan linear, kemudian kurva yang melengkung ke atas disebut dengan quick opening. Yang ketiga, melengkung ke bawah disebut dengan equal percentage. Nah, untuk lebih memudahkan dalam menentukan jenis karakteristik valve, kita bisa menentukan dari Microsoft Excel. Jadi kita mengambil data dari pengendalian suhu, kemudian kita membuat grafik dalam Microsoft Excel. Nanti dalam grafik tersebut muncul nilai R kuadratnya. Nah, di sini dapat 3 persyaratan. Yang pertama, apabila linear, dikatakan jika R kuadratnya lebih dari 0,95 dan dikatakan quick opening atau equal percentage apabila R kuadratnya kurang dari 0,9. Nah, jika quick opening arahnya melengkung ke atas dan R kuadratnya kurang dari 0,95. Dan dikatakan equal percentage apabila garisnya melengkung ke bawah dan R kuadratnya kurang dari 0,95. Kemudian kita dapat menentukan grafik A1 laju alir air water atau yang masuk dalam HE terhadap persen PO pada rasio 0 sampai 100%. Nah, di sini sudah dapat data pengamatan dari pengendali suhu. Untuk menentukannya, kita bisa melihat diagram blok di sini. Untuk input, yaitu sinyal MV atau persen PO. Nah, input ini sebagai sumbu X, kemudian MV-nya yaitu output sebagai sumbu Y. Nah, dari data di sini, X-nya 0 sampai 100% atau persen PO, kemudian sumbu Y-nya laju alir hot water. Nah, dari data ini kita bisa menentukan grafiknya, membuat grafiknya seperti ini. Nah, tadi sumbu X-nya sudah dijelasin dan sumbu Y-nya. Nah, di sini terdapat nilai R kuadratnya senilai 0,9694. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa grafik A1 dikatakan kurva linear. Karena nilai R kuadratnya melebihi karena nilai R kuadratnya yang diperoleh melebihi persyaratan kurva linear, yaitu R kuadratnya lebih dari 0,95. Kemudian yang dua, jenis kurva karakteristik dari kontrol valve-nya yang digunakan adalah linear, karena menghasilkan R kuadrat lebih dari 0,95. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan grafik B1 MV terhadap tekanan pada kontrol valve saat persen BO rasio 0 sampai 100%. Nah, di sini diagram bloknya sama, tapi sumbu Y-nya yaitu tekanan pada kontrol valve, X-nya persen PO dari 0 sampai 100%. Dari data tersebut kita bisa membuat grafik seperti ini. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kontrol valve B1 yang digunakan adalah air to open atau ATO. Kenapa dikatakan air to open? Karena arah grafiknya semakin meningkat.
atau berbanding lurus. Dikatakan air to open apabila grafiknya berbanding lurus. Jika berbanding terbalik, maka dikatakan air to close. Selanjutnya kita bisa menentukan grafik C1, laju alir hot water masuk HE, MV terhadap persen PO 0 sampai 100% dan 100 sampai 0%. Nah, di sini terdapat data pengamatan sama seperti tadi. Untuk inputnya sinyal MV atau persen PO, kemudian MV-nya yaitu laju atau outputnya laju alir hot water yang keluar dari HE. Nah, di sini karena yang diminta 0 sampai 100% dan 100 sampai 0%, maka terdapat dua garis. Jadi sumbu X-nya yaitu persen PO dari 0 sampai 100 dan sumbu Y-nya laju alir hot water. Jadi terdapat dua garis ya. Dari data tersebut kita bisa menentukan membentuk grafik seperti ini. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa dari grafik C1 dapat dilihat bahwa terjadi histeresis. Kenapa terjadi histeresis? Karena nilai dari 100 ke 0 ini tidak sama dari 0 ke 100. Nah, untuk garis yang warna kuning ini nilai 0 sampai ke 100. Kemudian yang warna biru ini 100 ke 0. Jadi terlihat sedikit perbedaan, nilainya tidak sama dari 100 ke 0. Begitu sebaliknya. Pada interval 20%, 0%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, dan 80%, 90%, dan 90% terjadi histeresis, terlihat nilainya tidak sama, garisnya tidak sama. Hal ini bisa terjadi dikarenakan mungkin terdapat kerusakan komponen mekanis di salah satu elemen seperti engsel kendur atau terjadi gesekan berlebihan antara dua komponen mekanis seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.